pendengar, selamat datang di Comcast Communication Podcast. Podcast ngobrol santai dan seru seputar topik-topik menarik yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget nih. Nah, karena ini episode pertama kita perkenalan dulu gak sih guys? Perkenalkan, gue Abe. Dan gue Navan. Dan di podcast ini kita akan ngebahas tentang experience atau tips and trick yang pastinya bakal bermanfaat dan seru nih guys. Emang di episode pertama ini kita bakal ngomongin apa aja sih, Van? Nah, di episode pertama ini kita akan ngebahas tentang transisinya dari anak-anak kuliah SMA ke anak kuliah. Wah, pastinya seru banget tuh dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Pasti, dan sekarang pas banget nih kita ditemenin 3 mahasiswa-mahasiswi keren yang akan berbagi pengalaman mereka. Siapa aja sih mahasiswa-mahasiswa yang keren itu? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut 3 mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ada siapa aja sih di sini? Halo, gue Sasha. Halo, gue Selo. Halo, gue Rashid. Halo. Hai. Sebelumnya kita kenal lebih lanjut dulu kali ya. Kalian dari program studi apa dan udah semester berapa? Oke, gue kali yang ngewakilin. Jadi perkenalkan, nama gue Rashid dan di sini kita dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2023 yang berarti kita udah semester 3. Nah, kebetulan nih kita semua sekelas di sini. Nah, kalian gimana nih? Kalau kalian kesibukan kalian tuh apa nih di semester 3 ini? Kalau gue sih kesibukannya ada ngikutin salah satu UKM tari tradisional dan Ratu Jaron, namanya itu Ethnic Dance. Terus gue jadi pengurus di situ bagian humasnya. Jadi gue bagian bikin konten-konten, terus habis itu nyari-nyari lomba. Terus juga gue sempat ada ikutin volunteer di salah satu proker hima gue, Himakom. Selain itu juga gue ada magang jadi host podcast di UPJ. Sama paling gue sibuknya di bagian tugas-tugas sih. Itu aja. Kalau gue paling lagi sibuk, kalau di luaran lagi sibuk pelayanan gereja, gue sebagai pemusik pemain piano di situ. Dan kalau lagi di dalam perkuliahan itu paling gue lagi sibuk organisasi, ada yang namanya Himakom. Himakom tuh salah satu organisasi yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Juga di luar itu juga ada UKM yang gue ikutin, UKM musik namanya Nada Sumsara, yang gue di situ jabatannya sebagai koordinator PDD. Nah, gue kurang lebih sama kayak Celo, kayak gue juga gabung di Himakom di divisi PDD. Selain itu gue juga masuk UKM Teatik. Nah, Teatik itu UKM yang isinya tuh anak-anak teater dan di situ gue juga sebagai koordinator divisi PDD. Wah, berarti ketiga narasumber kita di sini orang-orang yang sibuk banget ya. Tapi pastinya berbeda banget dong dari kalian yang menjadi siswa SMA menjadi anak kuliah. Dan di sini gue sama Navan udah nyiapin beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang pertama, apa sih perbedaan terbesar dari menjadi siswa SMA terus ke anak kuliahan? Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau gue sih ngerasanya dari tanggung jawab. Karena kan kuliah tuh udah serius banget. Jadi kalaupun lu misal sekarang asal-asalan ngelakuin sesuatu, ya itu bisa impactnya ke depannya gitu. Mungkin bisa ke 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Karena gue juga udah ada planning kan. Jadi gue harus ya punya rasa tanggung jawab lah biar planning gue juga sesuai gitu. Berarti lu tuh orangnya bener-bener nge-planning banget ya, Ca, ke depannya tuh mau jadi apa. Kalau Selo gimana? Kalau dari gue mungkin gak jauh beda dari Sasha. Kalau di masa perkuliahan itu pasti kalian harus lebih mandiri ya dalam mengerjakan tugas, juga dalam persiapan UTS UAS ya. Kalian lebih sadar diri lagi untuk memicu kalian dalam mengerjakan tugas dan persiapan UTS UAS kalian. Kalau gue sih juga kurang lebih sama mereka berdua. Paling gue tambahin tentang waktunya sih. Kalau kita waktu zaman sekolah kan kita kayak pasti berangkatnya pagi, pulangnya sore atau siang. Sedangkan di kuliah ini kita punya jadwal masuk yang berbeda-beda. Kayak ada yang kelasnya pagi, ada yang kelasnya siang, ada yang kelasnya sore. Nah, bedanya di situ sih. Nah, tapi gimana nih cara kalian beradaptasi nih yang tadinya dari sistem SMA yang beda banget sama sistem perkuliahan? Kalau gue sih mulai dari yang awal gue singgung kan gue harus punya rasa tanggung jawab. Jadi gue harus numbuhin kesadaran diri gue tentang itu. Dan dari gue udah punya rasa tanggung jawab, gue bakal jadi lebih rajin. Karena kan kayak tadi gue tuh udah ada ikut jadi anak humas, terus juga gue ada tugas-tugas. Nah kalau misalkan gue ngerjainnya juga males-males, asal-asalannya hasilnya juga asal-asalan dong. Dan itu
cara gue beradaptasi di perkuliahan. Kalau untuk gue mungkin iya kan jauh beda ya dengan masa sekolah dan perkuliahan. Mungkin kalau gue ngeliatnya dari di mana kalau di masa SMA kalian biasanya itu yang lebih dikejar-kejar guru untuk mengerjakan tugas juga persiapan UTS UAS kalian. Tapi kalau di dunia perkuliahan itu berbeda. Dosen tuh biasanya nggak ada yang peduli mau nilai kalian jelek, mau nilai kalian bagus. Jadi kalian tuh lebih yang ngejar-ngejar dosennya. Jadi ya kalian kembali lagi ke yang awal lebih mandiri lagi. Nah, kalau buat gue kan tadi permasalahan utama gue terkait waktu nih. Jadi kayak kalau gue sekarang tuh kayak lebih ngefokusin gimana cara gue nge-manajemen waktu gue dengan baik. Kayak gue ngebuat to-do list agar gue kayak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Terus kayak bangun tidur, berangkat kuliah, dan nyampe kuliah tepat waktu. Kayak pokoknya semua berkaitan dengan waktu agar gue nggak keteteran sendiri sih. Nah, ngomong-ngomong soal tugas nih, menurut kalian, mata kuliah di perkuliahan tuh susah nggak sih dibanding sama pelajaran-pelajaran pas SMA? Kalau susah sih enggak ya kalau buat gue, soalnya gue tuh ngambil jurusan ilmu komunikasi emang buat passion gue, sesuai sama passion gue. Jadi, ya kalau buat dibilang susah enggak, paling ya ngos-ngosannya bagian tugasnya sih. Karena kan tugas di kuliah tuh sekarang ada project kan, kayak bikin video lah atau makalah, terus juga ada bikin esai-esai, itu sih yang paling bagian capek-capeknya. Kalau untuk gua karena gua dulu ngambil SMK multimedia, yang berarti itu sebetulnya masih satu rumpun sama prodi gua yang sekarang yaitu ilmu komunikasi ya jadi gua cukup enjoy aja dalam menjalaninya dan uh, juga jadi ya enjoy aja gua selama ini sih. Nah, gue denger-dengar Rashid nih juga dari SMK ya, tuh gimana tuh, Cit? Gue kurang lebih sama Celo. Abis itu apalagi kan di perkuliahan ini kita nggak terlalu teori ya, kayak kita lebih diajarin cara kita berpikir kritis, gimana kita cara ngutarain pendapat kita. Jadi menurut gue nggak terlalu susah dan yang paling yang bikin agak keteteran tugas-tugas project karena kan kita kayak berkelompok dan di situ kita udah punya kesibukan masing-masing karena di kuliah ini kan kayak ada yang ikut organisasi, ikut kerja dan lain-lain. Nah itu gimana cara kita ngecocokin waktu kita. Nah, kan kalau dilihat kayak kalian banyak banget nih tantangannya. Nah, apa sih yang memotivasi kalian gitu buat tetap fokus dan berprestasi gitu di dunia perkuliahan? Mungkin dari gue dulu kali ya. Kalau gue sih yang pertama tuh kakak gue, karena kakak gue tuh bisa dibilang cukup aktif dalam berorganisasi sama akademik. Soalnya dia sempat menjabat jadi ketua Simakom 2021. Terus juga kakak gue yang satu lagi sempat jadi ketua Prima tahun 2021. Terus apa ya? Sama karena tadi yang di awal gue udah nyebutin kan gue punya planning di masa depannya gue bakal gimana. Jadi dari situ sih gue merasa oh ya gue harus terus aktif nih di kuliahan gitu. Kalau untuk gue paling motivasi gue yang pertama dan tantangan gue itu uh, untuk IPK gue ya. Gue tuh sekarang lagi berusaha untuk ngejar IPK gue minimal di atas 3 dan gue masih berusaha untuk itu. Itu salah satu jadi motivasi dan tantangan gue. Dan juga untuk motivasi gue di dalam organisasi yang ada di kampus itu motivasi gue cewek gue karena dia dulunya juga seorang uh, ketua HIMA, himpunan mahasiswa dari akuntansi, ya itu jadi salah satu motivasi gue yang jadi aktif untuk menjalankan suatu organisasi di dunia kampus. Nah, kalau motivasi dan tantangan gue selama kuliah ini juga lebih ke cewek gue sih. Soalnya kan gue sama cewek gue nih hubungan yang seumuran dan menurut gue itu tantangannya gimana cara gue harus lebih bisa sukses lebih awal daripada orang-orang lain. Soalnya kan kayak kita seumuran dan gue harus ngejar dia kayak gue harus cepet-cepet seriusin dia kayak nggak mungkin dia nungguin gue gitu kan. Jadi kayak itu sih yang buat gue semangat belajar, semangat harus lulus cepat, semangat harus kerja tugas-tugas biar gue nggak keteteran. Nah, tapi dari semua motivasi kalian ini nih, dan yang udah kalian jalanin dan terapkan dan rasakan, ada nggak nih saran buat anak-anak SMA atau mungkin anak-anak kuliah gitu ya masih coba beradaptasi di dunia perkuliahan ini? Ada nggak saran buat mereka gitu? Kalau dari gue sih take it easy karena kayak lo semua tuh punya waktunya sendiri, punya jalannya masing-masing. Karena kan emang sebenarnya lo awal mulai kuliah tuh lo bakal ngerasa semuanya tuh serba cepet ya. Kayak tiba-tiba udah ada yang jadi
pengurus SIMA lah, terus udah ada yang jadi magang lah, apalah. Cuman yang nggak kenapa-napa gitu. Kayak lo tetep apa ya, jangan terlalu nyantai tapi jangan terlalu buru-buru karena nanti lo malah jadi kayak lost di tengah jalan gitu loh. Jadi ya udah take it easy aja karena lo harus yakin sih sama diri lo sendiri kayak lo bakalan punya waktu dan jalannya sendiri. Kalau untuk gue mungkin buat anak-anak SMA yang lagi mau ke dunia perkuliahan mungkin jangan terlalu bergantung kepada teman-teman kalian karena di dunia perkuliahan itu berbeda sama dunia SMA gitu karena kalian di perkuliahan pastinya lebih individualis aja gitu, jalan sendiri-sendiri aja lu, nilai lu masing-masing aja nggak ada bantuan teman-teman lu ya, jadi ya lebih individualis yang membuat lu jangan terlalu bergantungan sama teman-teman lu. Nah, gue juga setuju sama pendapat mereka. Yang paling gue nambahin terkait lu sebelum masuk kuliah lu harus punya kayak apa tujuan lu buat kuliah. Karena kayak sayang banget kayak kalau lu kuliah cuman buat senang-senang doang. Kayak orang tua lu pasti ngebiayain lu tuh buat lu punya tujuan, buat lu bisa lebih sukses daripada mereka ke depannya. Jadi buat anak-anak yang baru mau masuk kuliah, kalian harus tahu kalau kalian mau kuliah apa, ke depannya mau jadi apa, biar kuliahnya itu bisa sungguh-sungguh. Nah, listeners, kalau kalian mau berbagi pengalaman juga boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Nggak cuma buat siswa, tapi buat para mahasiswa juga nih yang lagi beradaptasi di dunia perkuliahan. Jadi hari ini kita udah dengerin banyak banget dari narasumber-narasumber kita, maksudnya tentang tanggung jawab dan kemandirian ya. Nah, sebelum kita akhirin podcast episode pertama ini, kita mau ngucapin makasih banget nih buat bintang tamu kita yang udah keren-keren banget berbagi pengalaman mereka. Nah, kalau gitu sampai sini dulu ya episode pertama kita. Gua B, Dan gua Navan. sampai ketemu di Comcast selanjutnya. See See you you listeners! listeners.